semuanya, hari ini kita lanjut lagi ya materinya. Ini tentang soal colloid. Oke, jadi colloid ini kan dia materinya kan semua bacaannya, nggak ada hitungan sama sekali. Tetapi ada konsepnya, jadi teman-teman harus perlu tahu bahwa yang namanya colloid ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita gunakan, misalnya kayak kosmetik, kayak gitu ya, kayak deodoran, terus hairspray, kayak gitu. Itu semuanya terbuat dari colloid. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu apa sih itu kolloid kayak gitu ya. Jadi soal-soalnya ini soal-soal yang sering keluar ya kalau misalnya ujian kolloid. Oke, yang pertama, pasangan yang tepat antara jenis kolloid, fase terdispersi, fase pendispersi, dan contohnya. Oke, perlu teman ketahui bahwa kalau terdispersi ini artinya itu berarti adalah zat terlarutnya. Oke, sedangkan kalau pendispersi ini adalah pelarutnya. Oke, sekarang kita cek satu-satu yang mana yang benar, yang sesuai ya dengan semuanya. Oke, kalau dia jenis kolloidnya adalah emulsi, emulsi itu dia zat terdispersinya adalah cair. Oke, berarti ini benar. Dan pendispersinya juga cair. Oke, benar. Contohnya kalau dia emulsi yaitu cair-cair, dia contohnya bukan susu, bukan busa ya, tapi ini contohnya yaitu kalau kalian kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah susu sama santan kayak gitu. Sedangkan kalau emulsi padat, emulsi padat ini zat terdispersinya cair, benar. Terus zat pendispersinya ini padat, benar. Contohnya mentega, benar ya. Ini selain mentega ada juga keju sama jelly. Berarti yang dua udah benar ya. Terus, ini lagi aerosol. Dari teman-teman perlu ketahui aerosol itu juga ada dua, yaitu aerosol cair sama aerosol padat. Biasanya kalau dia ditulis cuma aerosol aja, itu berarti dia aerosol cair. Sama seperti ini, kalau ditulis emulsi, berarti itu emulsi cair, kayak gitu. Kalau dia aerosol, itu zat terdispersinya adalah, kalau ini aerosol ya, berarti kan aerosol cair ya. Jadi terdispersinya itu adalah cair. Oh, ini berarti kebalik. Sedangkan pendispersinya itu adalah gas. Ini ketukar ya. Sedangkan contoh-contoh dari aerosol itu adalah nih, kabut, baru awan. Jadi kalau dia aerosol itu berarti cairnya itu larut di dalam gas. Ini contohnya kabut sama awan. Sedangkan kalau sol padat, kalau sol padat itu berarti itu adalah terdispersinya padat, benar. Pendispersinya padat, juga benar. Ini contohnya adalah paduan logam, benar. Ini biasanya contohnya itu seperti perunggu, baja, kayak gitu. Jadi pokoknya campuran dari logam, kayak gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Bisa ya? Next lagi. Soal tipe soalnya sih semuanya hampir mirip seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman udah mengetahui konsepnya, teman-teman dengan sini pasti cepat nih ngerjain ini. Kita cek. Kalau emulsi tadi cair-cair ya. Ini benar. Berarti contohnya tadi apa? Susu ya, benar. Berarti yang nomor 1 ini benar. Terus, kalau emulsi padat, ya kan, kalau emulsi padat itu tadi terdispersinya adalah cair, pendispersinya adalah padat, benar. Sedangkan contoh dari emulsi padat itu bukan asap, tapi tadi apa? Ini adalah ada keju, mentega, sama jelly. Sedangkan kalau aerosol padat, aerosol padat itu kan zat terdispersinya itu adalah padat. Benar. Sedangkan pendispersinya adalah gas. Contohnya, ini benar ya, debu. Ini debu sama asap. Jadi asap ini sebenarnya dia termasuk ke dalam aerosol padat. Berarti yang 3 benar. Kalau sol padat tadi ini terdispersinya padat ya. Pendispersinya itu bukan cair, tetapi dia padat. Nah, kalau paduan logamnya ini contohnya udah benar. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, kayak gitu ya. Next lagi. Perhatikan jenis-jenis kolloid berikut. Hal yang sama. Ini kita cek lagi. Tadi teman-teman ingat aerosol padat itu berarti terdispersinya apa? Pintar. Kalau dia aerosol padat,
berarti terdispersinya itu bukan cair, tetapi ini padat. Oke, sedangkan kalau pendispersinya ini bukan padat, tetapi ini gas. Oke, contoh dari aerosol padat itu sendiri adalah, ini contohnya udah benar, debu sama asap. Ya, tetapi ini pasti terdispersinya dan pendispersinya salah. Oke, kalau sol padat tadi kan pasti terdispersinya bukan cair ya, ini padat. Oke, pendispersinya padat, ini benar. Contohnya paduan logam, ini benar. Salahnya di sini. Kalau dia sol, oke, jadi kalau disebutin cuma sol aja, ini berarti sol cair ya. Jadi terdispersinya itu adalah padat, sedangkan pendispersinya itu adalah cair, dan ini contohnya tinta. Oke, ini benar ya. Selain tinta, ini juga contohnya ada cat. Oke, berarti nomor 3 benar. Kalau emulsi padat itu terdispersinya adalah cair, sedangkan pendispersinya itu adalah padat. Oke, berarti di sini contohnya mentega benar ya. Nah, tadi ada juga contohnya yaitu seperti keju sama jelly. Berarti jawaban yang benar adalah 3 dan 4. Oke, next lagi. Perhatikan tabel jenis berikut. Oke, hal yang sama. Oke, jadi semakin teman banyak latihan, teman-teman semua semakin banyak latihan mengerjakan soalnya, dengan sendirinya nanti teman-teman bakalan hafal kayak gitu. Oke, jadi harus sering latihan ya. Di sini buih, oke, buih ini juga ada dua ya. Buih ini sering disebut dengan busa gitu. Jadi kalau di sini disebutin buih, berarti itu zat terdispersinya adalah gas, ini benar. Pendispersinya adalah cair, benar. Ini contohnya santan, ini salah. Ya kan, ini seharusnya contohnya adalah gelembung sabun. Oke, kok gas, gelembung sabun. Jadi sabun itu kan kalau ada busa-busanya, buihnya itu adalah terbuat dari ini. Jadi gasnya itu terlarut di dalam air, kayak gitu. Sedangkan kalau santan tadi itu contohnya dari emulsi ya, oke, bukan buih. Kalau aerosol padat ini itu terdispersinya adalah padat, oke benar. Sedangkan kalau pendispersinya, kalau aerosol padat ya, itu adalah gas. Ini salah. Jadi teman-teman ingat begini deh. Kalau dia aerosol, itu berarti pendispersinya adalah gas. Oke, kalau aerosol, ini pendispersinya adalah gas. Ingat aja, kalau aerosol berarti pendispersinya adalah gas. Berarti membedakannya adalah zat terdispersinya. Kayak gitu ya. Terus lanjut lagi. Tadi contohnya aerosol padat itu ini ya. Oh, ini benar contohnya. Yaitu ada satu lagi tambahannya berarti asap. Salahnya adalah di sini. Oke. Kalau dia emulsi padat itu zat terdispersinya adalah cair. Oke, ini benar. Pendispersinya adalah zat padat, benar. Contohnya ini adalah keju. Oke, benar. Selain keju, dia ada mentega ya. Oke, ada mentega dan ada jelly juga. Berarti yang 3 ini benar. Oke, terus kalau emulsi, teman-teman perhatikan ya. Kalau emulsi, apanya yang sama? Nah, kalau emulsi ini, itu zat terdispersinya sama. Oke, zat terdispersinya sama kalau emulsi, yaitu sama-sama cair. Oke, bisa ya. Jadi teman-teman harus ngambil kesimpulan kayak gitu. Terus kalau aerosol cair, ingat ya tadi pendispersinya gas, berarti ini benar. Ini cair berarti otomatis dia zat cair dong terdispersinya, ya kan? Kalau dia aerosol cair. Aerosol cair ini sering juga disebut cuma aerosol aja ya. Oke, contohnya adalah awan. Oke, ini ada satu lagi ya, kabut. Kayak gitu contohnya. Berarti yang ini juga udah benar. Oke, berarti jawabnya adalah 3 dan 4. Oke, bisa ya. Next lagi. Perhatikan diketahui contoh sistem koloid berikut. Sistem koloid yang zat terdispersinya sama. Oke, kita lihat yang terdispersinya yang sama. Kalau dia batu apung, kalau batu apung, kita buat di sini aja ya, sampingnya ya. Di sini terdispersinya nih, perhatiin. Kalau dia batu apung, itu terdispersinya adalah gas. Jadi zat terlarutnya itu adalah gas. Sedangkan kalau santan, itu zat terdispersinya adalah cair. Oke, kalau mentega, itu zat terdispersinya adalah cair. Oke, kalau kabut nih, ya, itu terdispersinya juga cair. Oke,
Sedangkan kalau asap itu terdispersinya adalah padat. Berarti yang sama itu yang 3 ini. Nah, ya kan? Karena yang tanya adalah terdispersinya sama. Berarti jawabannya 2 dan 3. Enggak, 2 dan 3 nggak ada ya. Berarti jawabannya 2 dan 4. Berarti jawabnya C. Nah, jadi teman-teman ingat aja. Cek aja di sini kalau tahu konsepnya ya. Sama teman-teman cek dulu contohnya apa. Kayak gitu. Oke? Next lagi. Untuk mendapatkan emulsi, zat terdispersi dan medium pendispersinya apa? Ingat ya, kalau tadi emulsi itu, ya kan, dia zat terdispersinya, oke, itu kan cair. Nah, sedangkan pendispersinya juga sama, yaitu sama-sama cair. Berarti kita cek di sini yang mana yang cair. Air panas itu kan cair ya, udara kan enggak, itu udah bentuk gas. Gula ini padat, minyak itu cair. Berarti yang benar jawabannya adalah 1 dan 4 atau 4 dan 1. Oke, bisa? Nah, gampang kan? Next lagi. Perhatikan tabel sifat, ini sifat-sifatnya sekarang ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti kita lihat aplikasinya. Oke. Di sini katanya efek Tyndall itu pada langit yang berwarna biru. Oke, jadi kalau misalnya ya langit itu kelihatan warna biru kayak gitu, ini merupakan, oke, ini benar ya, ini efek Tyndall. Kalau absorpsi, oke, absorpsi itu kalau pembentukan delta, dalam apa? Ini, oke, kita cek dulu deh teman-teman yang bisa ingat ya. Kalau elektroforesis proses cuci darah ini salah, karena proses cuci darah ini adalah dialisis. Oke, ini salah. Berarti kalau ada jawaban 3 udah jelas salah. Nah, Koagulasi itu penggumpalan, bukan menghilangkan bau badan dengan tawas. Ini salah. Jadi kalau untuk bau badan itu namanya absorpsi. Jadi dia menyerap bakterinya atau menyerap kotoran-kotorannya sehingga dia nggak berbau, kayak gitu. Terus koloid pelindung adalah penambahan gelatin pada es krim. Ini benar. Terus jawaban yang benar ini yang lebih tepatnya ya, itu adalah 1 dan 5. Berarti jawabnya adalah yang B. Koloid pelindung. Terus sedangkan ini kalau pembentukan delta pada sungai ini bukan absorpsi, ini adalah koagulasi. Ingat aja dia kalau dia pembentukan atau dia ada kayak koagulasi atau kayak ada penumpukan gitu, itu namanya koagulasi kayak gitu. Bisa ya. Next lagi. Perhatikan beberapa sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sifat koloid, di sini udah ditentuin. Absorpsi yang mana, koagulasi yang mana. Kalau penambahan gelatin tadi apa? Pintar. Ini adalah koloid pelindung. Kalau penambahan tawas, penambahan tawas pada pengolahan air pump, ini gunanya adalah untuk menggumpalkan kotoran-kotorannya. Atau bakteri-bakterinya, kayak gitu. Jadi ini adalah koagulasi. Kalau proses cuci darah ini adalah dialisis. Sedangkan kalau menghilangkan bau badan ini adalah absorpsi. Sedangkan kalau dia pengolahan getah karet ya, kalau dia pengolahan getah karet, ini juga salah satu fungsinya dari absorpsi kayak gitu. Jadi dia supaya getah karet itu yang awalnya dia bukan absorpsi, tapi dia adalah koagulasi. Jadi dia penggumpalan kayak gitu. Jadi kan kalau awalnya kan getah karet itu kan dia kayak cairan ya kan? Lama-kelamaan dia akan menggumpal. Itu karena dikasih tambahan zat kimianya sehingga dia menggumpal dan proses ini namanya koagulasi. Di sini yang diminta adalah penerapan sifat koloid yang berhubungan dengan absorpsi berturut-turut. Berarti kita lihat absorpsinya di nomor 4, berarti nomor 4 dulu nih. Sama koagulasi, nomor 5 udah benar. Berarti jawabnya adalah yang E. Hati-hati ya, kalau teman-teman jawab nanti 2 sama 4, ini bertepatan dengan jawabnya ya. Ini dimintanya berturut-turut. Next lagi. Perhatikan beberapa aplikasi koloid dalam industri berikut ini. Di sini ditanya, sama ya?
absorpsi sama koagulasi. Oke, ini apanya beda ya? Apa namanya? Prosesnya, maksudnya penataannya beda. Kayak gitu. Oke, kita cek nih. Kalau warna langit biru, langitnya berwarna biru, ini tadi efek Tyndall ya. Oke, ini efek Tyndall. Kalau penyaringan asap, nih, jadi penyaringan asap itu dari polutan ya, jadi supaya polutan yang dikeluarkan itu dia nggak terlalu berbahaya atau mengurangi polutan yang akan keluar. Ini salah satu contoh dari koagulasi. Oke, ini contoh dari koagulasi penerapannya. Kalau penjernihan air menggunakan air tawas, ini juga sama, ini koagulasi. Kalau penambahan gelatin tadi apa? Pintar. Ini adalah koloid pelindung. Oke, sama aja dengan gini. Kalau pada minyak ya, minyak goreng, itu dia dikasih tambahan BHA sama BHT itu juga sebagai pelindungnya. Kayak gitu. Supaya dia nggak amis. Terus pengendapan getah karet dengan asam semut. Oke. Jadi dia ada juga pengendapan karet ini juga sama ya seperti yang tadi saya sebutin. Kalau ada di terbentuk gumpalan itu berarti dia koagulasi. Berarti di sini absorpsinya mana? Oh, bentar. Oke, gini. Kalau penjernihan air tawas, air menggunakan tawas, ini dia memiliki dua konsep, yaitu koagulasi dia menggumpalkan dan yang satu lagi dia itu menyerap, kayak gitu. Jadi di sini ada absorpsi. Jadi ada dua kegunaannya, yaitu dia menggunakan dua sifat absorpsi. Oke. Jadi di sini berturut-turut absorpsi berarti yang nomor 3. Oke, koagulasinya nomor 5. Berarti jawabnya adalah yang E. Oke, bisa ya. Next lagi. Sifat absorpsi dan elektroforesis. Oke. Jadi di sini katanya yang termasuk ke dalam absorpsi dan elektroforesis itu yang mana? Oke, kita cek dulu satu-satu ya. Kalau proses pencucian darah ini namanya prosesnya adalah dialisis. Oke, kalau pemutihan gula ini juga bisa diabsorpsi. Oke, jadi dia menyerap supaya gulanya itu jadi putih. Terus ini penyerapan asap pabrik dengan nih. Kalau ada kata-kata pesawat Kotrel, ini adalah menggunakan proses dari elektroforesis. Oke. Kalau pembentukan delta pada sungai tadi apa? Ini adalah koagulasi. Sedangkan kalau pengobatan norit ini adalah absorpsi. Jadi absorpsi itu dia banyak gunanya. Di sini minta sifat absorpsi dan elektroforesis berturut-turut. Berarti kalau nggak 2, 5 jawabnya. Yang duluan ya, karena kan dia berturut-turut nih. Berarti yang 5 nggak ada, berarti ada 2. Elektroforesis tadi nomor 3. Ini dia. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, kita next lagi. Beberapa contoh penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, penerapan dari sifat efek Tyndall. Oke, berkas cahaya saat masuk ruangan. Oke, ini juga benar ya. Ini efek Tyndall. Jadi ini biasanya nih, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya. Jadi kayak misalnya ada, kalau dia masih seng ya, jadi ada kayak ada bolongan, nanti cahaya masuk, itu merupakan efek Tyndall. Terus kelihatan ada kayak butiran-butiran debu gitu melayang-layang. Atau misalnya pepohonan ada sela-selanya masuk cahaya, itu juga termasuk efek Tyndall. Oke, warna langit biru ini juga efek Tyndall. Proses cuci darah ini tadi adalah dialisis. Perebusan telur ini kan dia menggumpal ya, ini menjadi koagulasi. Oke, pemutihan pasir, gula pasir ini adalah absorpsi. Jadi namanya pemutihan, jadi dia penyerapan gitu. Jadi jawabannya benar adalah 1 dan 2. Oke, bisa ya. Next lagi. Ini masih penerapan lagi nih. Jadi dia pada umumnya kalau soal koligatif, dia contohnya seperti ini aja contohnya. Jadi kalau nggak penerapan, konsep yang tadi, yang dia itu jenis koloidnya, terdispersinya apa, kegunaannya apa, maksudnya contohnya apa, kayak gitu. Ini yang diminta adalah koloid elektroforesis sama absorpsi. Ingat ya, di sini mintanya berturut-turut. Kita buat dulu yang pertama, kita analisis ya. Kalau dia menghilangkan bau badan dengan deodoran, ini jelas adalah absorpsi.
Kalau pembuatan lateks, ini tadi ya, berarti dia penggumpalan, oke, jadi koagulasi. Oke, kalau pengendapan debu pada corong asap, ini tadi namanya adalah koagulasi. Oke, kalau proses cuci darah, ini adalah dialisis. Pemutihan gula, ini adalah adsorpsi. Oke, berarti di sini yang paling tepat jawabnya, teman-teman perhatikan ya, yang katanya ini harus berturut-turut. Oke, gitu. Oke, berarti di sini jawabnya itu adalah mana dia? Elektroforesis tadi nomor berapa? Nih. Jadi gini, pengendapan debu pada cerobong asap ini juga bisa dengan konsep koagulasi karena kan nanti debunya itu dia bakalan diendapin. Tapi ini menggunakan yaitu yang namanya Cottrell. Oke, pesawat Cottrell, dan pesawat Cottrell ini menggunakan prinsip yang namanya elektroforesis. Oke, makanya di sini elektroforesis itu nomor 3. Oke, berarti absorpsi nomor 5, berarti jawabnya adalah 3 dan 5, berarti yang E. Oke, next lagi. Beberapa penerapan sifat dari koloid. Oke, di sini yang ditanya adalah efek Tyndall. Kalau pembentukan delta di sungai, ini namanya adalah, maksudnya memiliki sifat dari koagulasi. Oke, ini koagulasi. Penghamburan sinar lampu di malam hari, ini adalah efek Tyndall. Oke, kalau penjernihan air dengan menggunakan tawas, ini tadi dua ya. Bisa prinsipnya dia menggunakan koagulasi dan adsorpsi. Langit biru, ini tadi juga termasuk ke dalam efek Tyndall. Oke, pemutihan gula dengan arang ini menggunakan adsorpsi. Yang diminta adalah yang Tyndall. Yang Tyndall berarti dia 2 sama 4. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Proses fenomena, oke, hal yang sama ya, masih seperti apa kita lihat kegunaannya. Di sini yang diminta adalah elektroforesis dan koagulasi. Oke, biasanya sih soal apa pernyataannya cuma-cuma itu aja gitu. Jadi kalau teman-teman sering latihan soal sih bakalan cepat ingat ini, gitu ya. Jadi kalau proses cuci darah itu namanya dialisis. Pemberian tawas pada pengolahan air tadi ada 2 ya, menggunakan sifatnya yaitu koagulasi dan absorpsi. Sedangkan kalau penyerangan debu tadi bisa menggunakan koagulasi sama itu ya, apa namanya, elektroforesis. Oke, kalau pembentukan delta ini dia koagulasi. Kalau penjernihan air ini dia bisa menggunakan koagulasi juga. Oke, berarti yang tepatnya elektroforesisnya adalah nomor 3. Di sini bilangnya berturut-turut. Udah jelas jawabnya adalah yang D. Kan? Kenapa? Karena dia berturut-turut. Yang elektroforesis cuma ada di nomor 3. Kayak gitu. Next lagi ya. Pada data pengelompokan sistem koloid yang tepat. Oke, kita cek dulu nih yang tepatnya yang mana. Apakah benar sol itu terdispersinya pada medium pendispersinya adalah cair? Oke, ini benar ya. Kalau dia sol, itu terdispersinya padat, pendispersinya cair. Oke, nanti di contohnya tinta ya, atau cat. Kalau busa padat atau buih padat, ini terdispersinya bukan gas. Oke, bukan padat, ini gas. Ini dia baru medium pendispersinya padat, berarti ini kebalik. Oke, ini contohnya batu apung, kayak gitu ya. Kalau emulsi, ini tadi teman-teman masih ingat nggak? Emulsi itu berarti dia terdispersinya cair, pendispersinya juga bukan cair, tetapi bukan gas tapi cair, ya kan? Contohnya ini tadi santan, terus susu. Oke. Sedangkan kalau buih itu terdispersinya bukan cair, tetapi gas. Oke, sedangkan kalau pendispersinya ini juga salah, ini cair. Contoh buih tadi itu gelembung sabun ya. Oke, kalau misalnya kita mandi pasti ada gelembung-gelembungnya. Kalau sol, oke, ini ada 2 keraguan ya. Oke, anggap deh ini sol padat maksudnya.
Oke, kalau dia sol padat berarti ini bukan gas. Pokoknya kalau dia sol, ini jelas salah. Kenapa? Karena dia sol itu, oke, walaupun itu sol cair atau sol padat, ini jelas salah juga. Karena kalau dia sol, terdispersinya itu adalah padat. Oke, berarti ini salah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke, next lagi. Ini soal terakhir. Berikut ini adalah beberapa contoh pembuatan. Oke, jadi teman-teman ingat pembuatan koloid itu ada dengan beberapa cara. Oke, pembuatannya ya, proses pembuatan koloidnya, yaitu ada dari yang besar diubah menjadi kecil atau dari yang kecil menjadi yang besar. Kenapa seperti itu? Karena koloid itu dia ukurannya itu diantara larutan dan suspensi kayak gitu. Jadi ini buat ini ya, review dikit cara pembentukannya. Jadi cara pembentukannya yaitu dengan cara nih, yaitu kondensasi, satu lagi dengan dispersi. Oke, jadi kalau dia kondensasi, ini dari larutan. Oke, buat deh. Ini dari larutan menjadi koloid, atau dari ukuran kecil menjadi koloid. Kalau dispersi, ini dari yang kasarnya. Oke, ini dari suspensi. Oke, menjadi koloid. Oke, gitu. Jadi di sini yang diminta adalah proses dispersi. Oke, proses dispersi ini ada beberapa cara, yaitu bisa dengan cara menggunakan mekanik. Cara mekanik, ini dia bisa digerus. Oke, ini dengan cara penggerusan. Jadi kalau misalnya dia ukurannya besar, digerus aja penggerusan. Terus ada juga dengan cara peptisasi. Oke, jadi peptisasi ini dia pembuatan koloid dari butir-butir kasar dari suatu endapan ya dengan bantuan alat pemeptisasi atau ada zat pemecahnya kayak gitu. Jadi kalau di sini agar-agar dipeptisasi dalam air, oke ini benar. Jadi yang satu benar ya. Terus ada juga contohnya kalau menggunakan dispersi yaitu dengan cara busur Bredig. Oke, dengan cara busur Bredig. Jadi ini jawaban yang tepat kalau dengan dispersi ya ini 1 dan 2. Oke, sedangkan kalau proses kondensasi ini dia banyak prosesnya. Oke, kita buat deh. Di sini yang pertama ada dengan cara hidrolisis. Oke, ada dua dengan cara redox. Oke, gitu. Terus ada juga yang ketiga yaitu ini dekomposisi rangkap atau penggantian dekomposisi rangkap, dan yang keempat itu adalah penggantian pelarutnya. Jadi pelarutnya itu diganti kayak gitu. Oke, jadi jelas baru teman-teman bisa bedain. Hati-hati ya, nanti jangan kebalik antara kondensasi sama dispersi. Jadi proses pembuatan dari koloid itu bagaimana? Karena kan kalau kita lihat dari segi ukurannya ya, posisinya ini larutan. Koloid itu dia posisinya di tengah-tengah, sedangkan di sini suspensi. Kayak gini. Oke, jadi lihat kalau dia kondensasi berarti dia pembentukan dari larutan menjadi koloid, berarti dari yang ukurannya kecil menjadi koloid. Sedangkan kalau dispersi, ingat aja dispersi berarti dipecah, berarti dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang kecil. Oke, jadi demikian dulu untuk soal kita pembahasan koloid ini. Maaf kalau suaranya berisik. Oke, dan juga teman-teman saya saranin untuk banyak latihan karena materi ini itu semuanya bacaan. Jadi kalau teman-teman semuanya yang mengalami kesulitan menghafal, jadi harus banyak latihan mengerjakan soal. Oke, demikian dulu. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ya, please subscribe dan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih.